Terletak di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah, Kepulauan Togean menyimpan kekayaan bahari yang menakjubkan. Banyak hal menarik yang menjadikan Togean cocok untuk tujuan destinasi anti-mainstream. Di antaranya adalah menginap di pulau tak berpenghuni, berenang dengan stingless jellyfish, dan melihat kehidupan masyarakat suku Bajo di Pulau Papan. Selamat datang di Kepulauan Togean. Pada trip ke Togean ini, gue pergi bareng teman-teman dari Backpacker Jakarta. Kita bertemu di kota Palu dan jalan bareng naik travel menuju Gorontalo. Travel yang kita tumpangi ini bernama Imam Stainless Steel. Kalau terdengar seperti toko material, kalian tidak salah. Selain jasa travel, mereka memang merangkap sebagai usaha toko material. Harganya 250k, terbilang lebih murah dibanding travel lain pada umumnya dengan trayek yang sama. Apalagi penumpangnya cuma kami. Tapi mobil L300 tua yang dipakai ini justru jadi sauna karena AC-nya tidak bisa digunakan. Selain gue dan Alwi, ada Sinta dan Kak Emil sebagai tour leader. Kemudian ada Rizal, Basrah, serta Mbak Retna yang menjadi peserta trip. Dan nanti ada beberapa lagi di Mepo Gorontalo. Ini jadi perjalanan jauh kedua gue selama di Sulawesi. Sebelumnya dari Makassar ke Palu membutuhkan waktu 24 jam. Kali ini dari Palu ke Gorontalo total 15 jam yang kita habiskan di jalan. Kemudian untuk menuju Togean ya, lanjut naik kapal feri selama 12 jam. Sekitar jam 8 pagi kita sampai Gorontalo. Kita tidak langsung menuju ke pelabuhan karena jadwal keberangkatan kapal masih di jam 5 sore. Sampai. Jadinya kita memutuskan untuk pergi ke pesisir desa Botu Barani, lokasi untuk melihat hiu paus. Kita menumpang istirahat di salah satu rumah warga sembari mencoba peruntungan dengan datangnya whale shark. Karena katanya udah hampir 2 minggu tidak ada whale shark yang muncul. Bulan ini belum keluar berarti Pak? Belum ya? Musimnya ini Mei, Juni ya Pak musimnya? Ya tidak lama. Begitu dia masuk tidak lama turun lagi. Saya kembali naik kapal. Setelah menunggu hingga sore hari, ternyata kami belum beruntung. Kemudian kami segera bergerak ke pelabuhan untuk naik kapal feri ke Wakai, gerbang menuju Kepulauan Togean. Harga kapalnya 90.000 untuk kelas VIP. Ruangannya pakai AC dan masing-masing dapat nomor kasur yang berbentuk bunk bed seperti ini. Cukup nyaman dengan total durasi perjalanan 12 jam. Seperti yang gue mention di awal video, gue ikut trip dari komunitas Backpacker Jakarta. Total peserta yang ikut 10 orang, ditambah tour leader 2 orang. Budget tripnya sekitar 1,9 juta untuk 3 hari 2 malam. Udah include semua dari transportasi, penginapan,
makan selama di Togean, Klotok, dan lain-lain. Berbarengan dengan matahari terbit, kami tiba di Wakai, pintu gerbang menuju pulau-pulau yang berada di Kepulauan Togean. Itu. Kami udah ditunggu oleh Bang Udin, guide lokal yang akan menemani kita selama 3 hari ke depan. Di Wakai ini kita sempatkan untuk belanja cemilan karena kita akan menginap di pulau tak berpenghuni. Di sini juga lokasi terakhir kita bisa dapat sinyal internet. Dan inilah Pulau Kadidiri, tempat kita menginap untuk 2 malam ke depan. Di pulau kecil ini tidak ada pemukiman, cuma ada bangunan dari beberapa resort penginapan. Kami stay di Pondok Lestari Kadidiri. Ke Pulau Papan, California Reef, pokoknya sama apa lagi yang reef lah, yang ya kita harusnya hari kedua kita pindahin jadi hari ini, karena masih cukup waktunya, masih janda. Iya, cuma 1. Ada apa itu? Begitu sampai, kita menyimpan barang di kamar masing-masing dan segera bersiap untuk pergi ke destinasi pertama. Tahu aja. Gua lagi itu. Tahu aja gue lagi nge-video. Kita berjalan ke dermaga di sisi lain pulau sambil jalan-jalan melewati resort lain yang ada di sini. Ini lagi Iwan. Tempat pertama yang kita kunjungi adalah Danau Mariona, sebuah danau air tawar yang di dalamnya bersemayam ubur-ubur yang tidak menyengat. Bisa berenang? Nggak bisa. Ini air asin kan? Nggak bisa. Wih, danau ubur-ubur. Nama danaunya apa? Danau apa, Bang? Danau ubur-ubur. Oh, ubur-ubur aja. Baik. Kita semua tahu kalau ubur-ubur itu biota laut yang punya sengat di tentakelnya. Tapi lain hal dengan yang hidup di Danau Mariona. Ubur-ubur di sini spesial karena tidak punya sengat. Hal ini terjadi karena evolusi yang terjadi selama bertahun-tahun. Ubur-ubur ini terisolasi dari laut dan karena ketiadaan predator di habitatnya, membuat mereka kehilangan kemampuan sengatnya. Sehingga kita bisa berenang bareng mereka. Tapi ada aturannya, yaitu tidak boleh pakai sunblock, tidak boleh pakai fins, jangan melompat, dan jangan kencing di danau. Selain itu harap berenang dengan hati-hati, sebab tubuh ubur-ubur ini sangatlah rapuh dan rentan mati. Tidak perlu menyelam hingga ke dasar danau, karena di permukaan saja sudah bisa melihat keberadaan mereka. Perhatikan warnanya bervariasi, ada yang oranye, merah, bahkan keungu-unguan. Selain di Danau Mariona Togean, ubur-ubur seperti ini dapat ditemukan di beberapa tempat lain di Indonesia, di Derawan, Raja Ampat, atau di Banggai.
jellyfish dari danau ubur-ubur, stingless jellyfish di Kepulauan Togean. Mantap. Rendang itu pasir Kak? Iya, pasir putih yang sebelah situ. Selesai di Danau Mariona, kita lanjut lagi ke destinasi kedua, yaitu California Reef. Di sini adalah spot untuk snorkeling atau free diving. Ada bangunan untuk tempat nelayan istirahat atau berlindung dari cuaca buruk ketika mereka sedang melaut. Nama California berasal dari bule yang ketika datang ke sini menyebut bangunan ini mirip sebuah hotel di California. Kami semua turun dan menikmati keindahan bawah laut di sini. Airnya sangat bening, dipenuhi oleh terumbu karang berwarna-warni dan banyak ikan-ikan kecil yang berenang di sekitarnya. Ada satu hal yang menarik perhatian gue, yaitu sponge dengan ukuran yang cukup besar, hal yang tidak pernah gue temui sebelumnya. Sekitar jam 1:30 siang kita merapat ke Pulau Papan. Kita istirahat sejenak sambil menyantap makan siang. Kemudian kita berkeliling pulau, naik ke puncak batu karang yang berada di tengah pulau. Dari atas puncak ini kita bisa melihat pulau sejauh 360 derajat. Gue takjub dengan bagaimana masyarakat bisa tinggal di pulau kecil ini. Hebatnya lagi, mereka bisa membangun rumah-rumah di atas laut. Ini banyak rumah-rumah panggung di atas laut gitu. Selain itu terlihat juga sebuah jembatan sepanjang 1 km lebih yang menghubungkan Pulau Papan dan pulau di seberangnya, yaitu Pulau Kadoda. Masyarakat yang tinggal di sini adalah suku Bajo. Leluhurnya berasal dari Filipina yang hidup nomaden di atas laut. Selain di Togean, suku Bajo tersebar di Kalimantan, Sulawesi, hingga ke NTB dan NTT. Kamu siapa? Malik. Alan. Yang nggak pakai baju? Alan. Alan. Kalau ini Malik. Ini siapa? Malik. Saya Putra. Kamu Putra. Kamu Kamu Putra. Kamu siapa? Marta. Marta. Sela. Udah pada sekolah belum? Sudah. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Kelas 6. Paling besar kelas berapa? Kelas 2. Kelas 6. Kelas 2. Kelas 2. Paling kecil? Paling kecil? Om kelas 7. Sekolahnya di mana kalian? Jauh. Jauh. Naik apa? Om naik pesawat. Jalan kaki. Om saya dari Gorontalo. Di Gorontalo. Bisa makan Om. Bohong ya? Makan Om. Sekarang ini pulau. Ini dari pulau terang. Om udah makan aku. Loncat kamu? Hah? Mau loncat? Yo. Mereka sudah dikenal dunia sebagai penyelam yang handal. Mereka dapat menyelam hingga puluhan meter dan belasan menit ke bawah laut hanya dengan satu tarikan nafas. Gokilnya lagi, mereka melakukannya tanpa bantuan alat diving modern seperti yang kita gunakan saat ini. Karena kehebatan menyelamnya tersebut, mereka jadi inspirasi sutradara film Avatar, The Way of Water. Iya kalau nggak salah. Hidup-hidup kan? Ya. Gitu. Wow. Foto. Squidward. Sorenya, masih di Pulau Papan, kita berenang lagi bersama bocil-bocil suku Bajo yang pada jago banget berenang.
kita berenang di bawah jembatan yang terlihat dari atas puncak tadi. Jembatan penghubung antara Pulau Papan dan Pulau Kadoda. Dan gue terpukau dengan banyaknya sea fan corals yang berukuran cukup besar menempel di kaki-kaki jembatan. Setelah puas, kami pun pulang dan menyaksikan sunset dari atas perahu. Gua nggak ditanya. Di resort kita makan malam dengan lobster yang kita beli dari Pulau Papan. Satu orang satu. Cuman yang ini kan gede, paling rame-rame nih. Yang ini kan 13. Lalu main ke resort tetangga yang lebih proper untuk nongkrong, menghabiskan malam sambil mengobrol dan main kartu. Itu di stop, berarti nggak ngeluarin apa-apa. Nggak jalan. Nggak ada muter Karida, yang tidak aja di. Still my darling, all is well. Hari kedua kita memulai hari dengan slow, kita sarapan, bersantai, dan menikmati suasana pantai. Oh, it weighs you down deeper than you know. Yeah, it weighs you down deeper than you know. Menjelang siang, kita snorkeling di sekitaran Pulau Kadidiri. Airnya yang tenang dan tidak begitu dalam, cocok untuk menikmati bawah laut dengan santai. Di sini kita melihat ada bulu babi, bintang laut yang mirip banget Patrick di kartun SpongeBob, dan juga sea fan dengan ukuran yang lebih kecil dibanding yang kita temui di Pulau Papan. Gue melihat banyak banget biota laut non-ikan yang bahkan baru pertama kali gue lihat. Teman-teman bisa lihat sendiri, karena jujur gue juga nggak tahu nama dari hewan-hewan tersebut. Jadi kita bilang memang, ya gimana kalau di luar negeri? Agenda berikutnya kita menuju ke Pantai Karina. Di sini lebih ke tempat buat foto-foto aja sih. Tapi ada yang menarik, dari balik pasir banyak hewan kecil yang bergerak. Kelomang. Kalau di kampung gue dulu namanya kumang. Banyak yang jual waktu zaman SD. Dan setelah sekian tahun bisa lihat lagi, tapi kali ini langsung di habitat aslinya. Dan mereka banyak banget. Hari kedua ditutup dengan main air lagi. Seharusnya kita pergi ke spot bernama Taipei Wall, tapi karena ada kejadian mesin motor mogok, jadi kita snorkeling di sekitar Pantai Karina. Guide kita, Bang Udin, membawa spear gun, yaitu alat yang digunakan untuk menangkap ikan. Mekanismenya mirip seperti pistol. Pelurunya berbentuk tombak kecil terbuat dari besi. Aktivitasnya disebut sebagai spear fishing, perpaduan olahraga freediving dengan berburu ikan. Dan jadilah kita menyelam sambil membawa spear gun ini.
Alhamdulillah di hari kedua kami kembali menyaksikan matahari tenggelam. Dan sesampainya di resort, lanjut snorkeling lagi di sekitar pulau sampai langit benar-benar gelap. Di hari ketiga ini seharusnya kita pulang kembali ke Gorontalo. Kita udah berkemas dan berangkat ke Wakai. Tiba di pelabuhan Wakai, ternyata hari ini tidak ada kapal yang berangkat. Ternyata akibat gelombang yang sedang besar membuat keberangkatan kapal ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Seharian di Wakai kita melihat situasi, dan setelah berdiskusi dan menimbang opsi, akhirnya kita memutuskan untuk extend 1 malam lagi di Pulau Kadidiri, sambil berdoa semoga cuaca segera membaik. Beginilah realiti kehidupan masyarakat yang tinggal di pulau, harus terbiasa dengan ketidakpastian. Sorenya karena mumpung lagi di sini kita kembali main air. Kita cuma berempat, gue, Alwi, Rizal, dan Basrah. Kita penasaran melihat bawah laut spot Taipei Wall, sedangkan cewek-cewek memilih untuk stay di penginapan. Tapi lagi-lagi kita gagal ke Taipei Wall, kali ini akibat gelombangnya tidak bersahabat. Jadinya kita berhenti di spot yang menurut guide kita bisa juga buat snorkeling. Hanya sebentar saja di sini, kita harus menyudahi karena arus yang sedang kuat. Selain itu, matahari pun akan segera tenggelam. Hari keempat kita explore lagi. Sekarang kita menuju ke Pulau Salaka. Kita naik ke sebuah puncak bukit dengan pemandangan indah dari atas ini. Tapi ada hal lain yang kita cari di sini, yaitu sinyal internet. Di sini bisa ada sinyal karena lokasinya tidak jauh dari Wakai. Sudah 3 hari terisolasi di Pulau Kadidiri, kita butuh internet untuk sekedar memberi kabar dengan keluarga, atau bahkan beberapa dari kita butuh untuk keperluan pekerjaan. Itu ada mau akuisisi Argentina. Akuisisi apa? Argentina. Menjelang siang kita dapat kabar bahwa ada kapal yang akan segera berangkat. Bukan tujuan Gorontalo, melainkan ke kota Ampana, Sulawesi Tengah. Tapi karena tidak ada pilihan lain, kita semua memutuskan untuk ikut pulang naik kapal tersebut. Dan dengan itu selesai juga perjalanan gue selama 4 hari di Kepulauan Togian.